Rosi pada 9 Maret lalu, terpidana kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Richard Eliezer, secara eksklusif sempat mengutarakan perasaannya saat duduk di kursi pesakitan. Eliezer juga berjanji akan mengabdi pada institusi Polri setelah diizinkan kembali bertugas usai menjalani hukuman. Menjawab pertanyaan jaksa juga dianggap cukup berani. Dari mana rasa kepercayaan diri itu? Jadi itu muncul dengan sendirinya sih Mbak Rosi. Saya juga tidak menyangka kalau saya bisa sekuat itu. Padahal sebenarnya kalau dalam hatimu kamu bisa ceritain kayak gimana hatinya? Deg-degan apa? Pasti Mbak, pasti. Tapi bisa keluar dengan kesaksian yang lantang gitu? Ya itu tadi Mbak. Mungkin karena saya memilih jalan yang jujur ini, mungkin Tuhan yang memberikan saya kekuatan, Mbak. Karena setelah vonis 1,5 tahun penjara, lalu kamu mengikuti sidang etik, kamu diterima kembali menjadi anggota Polri. Apa artinya ini buatmu? Ya tentunya saya sangat-sangat bersyukur, Mbak Rosi. Saya sangat-sangat bersyukur dan ini merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan buat hidup saya. Keputusan ini sangat berarti bagi hidup saya karena nanti saya bisa kembali bertugas menjadi anggota Polri. Saya ingat dulu perjuangan saya menjadi anggota Polri, Mbak. Sempat beberapa kali ikut tes, kurang lebih 4 kali saya ikut tes. 4 kali? Betul, Mbak. 4 kali saya ikut tes untuk menjadi anggota Polri. Jadi ketika saya diterima kembali, saya merasa sangat-sangat bersyukur, Mbak. Dari institusi Polri dan pimpinan Polri masih memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki diri dengan mengabdi kepada negara lewat institusi Polri. Apa janjimu pada institusi Polri, pada bangsa dan negara, setelah akhirnya kamu bisa diterima lagi sebagai anggota Polri? Saya memiliki hutang tentunya Mbak Rosi kepada institusi Polri, dan saya berjanji tetap teguh komitmen untuk melaksanakan tugas yang baik dan menjaga nama baik institusi Polri tentunya. Siang hari ini, Saudara, kami telah terhubung dengan ayah Brigadir Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, langsung dari kediamannya di Jambi. Pak Samuel, selamat siang. Pak Samuel bisa mendengar suara saya dengan jelas, Pak? Oke, Pak Samuel, tentu pertanyaan pertama adalah soal apakah keluarga besar, maksud kami sudah mengetahui soal vonis dari MA ini, lalu bagaimana respon mereka, Pak? Secara langsung saya belum berkomentar besar ya, tapi mereka sudah mengetahui bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Agung kemarin tentang Sambo dan kawan-kawan. Tadi juga Pak Samuel sempat bercerita kalau ini prosesnya berbeda dengan ketika persidangan di tahap sebelumnya di PT DKI. Karena di MA ini seperti senyap begitu ya Pak, tidak ada informasi yang diberitahukan kepada keluarga ataupun kuasa hukum. Ini artinya Pak Samuel ataupun keluarga besar dan kuasa hukum belum mendapatkan argumen lengkap dari Mahkamah Agung soal putusan ini? Belum sama sekali. Memang tadi saya ada komentar saya tentang persidangan di Mahkamah Agung ini yang begitu senyap ataupun tidak terbuka untuk umum. Kita boleh melihat beberapa persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan dan begitu juga di Pengadilan Jakarta begitu transparan dalam persidangannya. Jadi kita ada tentu pembelajaran tentang hukum, tentang soal pembunuhan berencana yang dilakukan oleh awal. Tapi di Mahkamah Agung ini kami sangat mengejutkan, terutama kemarin sore 6:30 sore itu kami mendengar bahwa sudah ada keputusan Mahkamah Agung. Jadi kami sangat kecewa tidak mengetahuinya dari awal. Kami mengetahuinya dari media.
Malah taunya dari media, bahkan kuasa hukum juga tidak mengetahuinya. Ini tapi apakah mungkin Pak Samuel dan keluarga juga sudah mengetahui ketika Verdi Sambo banding sampai ke Mahkamah Agung. Apakah putusan dari hukuman mati ke seumur hidup ini sebenarnya sudah Pak Samuel ataupun keluarga prediksi sebelumnya? Kami tidak bisa memprediksi waktu. Cuman kami mengetahui semenjak ditolaknya ataupun Pengadilan Tinggi Jakarta memperkuat keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan, kami dengar pada waktu itu melalui media juga bahwa Verdi Sambo dan kawan-kawan mengajukan kasasi. Jadi pada waktu kami dengar memang kami sangat tepat, maka memperkuat juga keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Ini lalu apakah ada langkah khusus yang akan dilakukan keluarga setelah ini, mengingat ada aturan baru Pak Samuel, ketika sekarang jaksa sudah tidak bisa lagi PK, sekarang ada aturan baru, apakah ada upaya yang akan dilakukan keluarga? Ya, dalam hal ini kami tentu akan berkomunikasi dulu dengan tim kuasa hukum. Suatu keputusan dalam perkara Verdi Sambo, tentu kita ada kuasa hukum, kita terlebih dahulu konsultasi ataupun bertukar pikiran. Kalau respons Ibu bagaimana Pak Samuel? Ya, kemarin sore setengah 7 itu ibu atau istri saya mendengar peristiwa pengumuman dari Mahkamah Agung, dia merasa kecewa juga. Kekecewaan yang utama itu di Mahkamah Agung tidak ada ketransparan atau sudah terbuka. Tentu kalau ada ketransparan terbuka secara umum, ya kita merasa ada pembelajaran dan kita tahu bagaimana kurangnya pada bagaimana. Ini tidak secara tiba-tiba saja. Ini berarti tentu Pak Samuel merasa ini tidak transparan, lalu juga tidak adil, dan karena keluarga tidak mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh MA. Ini mungkin pertanyaan saya, apakah Pak Samuel ada yang ingin disampaikan untuk para penegak hukum, khususnya mereka yang berkaitan erat dengan kasus ini, Pak? Ya, kami sangat merasa kecewa, terutama di waktu persoalan ini berjalan. Pak Presiden, Pak Joko Widodo sudah mengutarakan sampai 4 kali bahwa persoalan ini ataupun kasus ini diusut sampai tuntas. Jangan ada yang ditutupi. Pak Presiden waktu itu sampai 4 kali berbicara. Ya. Jadi dalam hal ini yang pertama ke depannya ini maunya keterbukaan itu yang sangat perlu untuk ada pembelajaran bagi masyarakat seperti kami, biar jangan merasa dibohong-bohongi. Begitu ada keputusan baru diumumkan, kita bisa ngambil pembelajaran di dalam. Karena tentunya keluarga seharusnya berhak tahu ya Pak, semua proses bahkan sampai ke Mahkamah Agung informasinya bisa diketahui. Apakah termasuk Eliezer yang cuti bersyarat? Pak Samuel sudah mengetahui informasi ini? Tentang Eliezer yang sudah cuti bersyarat baru hari ini saya tahu, itu pun dari media. Ini kan media sekarang lagi di rumah saya, beberapa media itu. Saya mengetahui dari media bahwa Eliezer tanggal 4 Agustus sudah mendapatkan cuti bersyarat. Tentu itu ada proses hukumnya. Kita mengetahui bahwa di persidangan satu Eliezer itu kan adalah justice collaborator. Semuanya itu sudah ada proses hukum. Oke, jadi belum kuasa hukum juga belum berkomunikasi berarti Pak dengan pihak Eliezer? Sampai saat ini pihak dari Eliezer maupun keluarga dan tim kuasa hukumnya belum ada konfirmasi ataupun berkomunikasi dengan kami, orang tua dari almarhum. Baik, terima kasih banyak Pak Samuel untuk siang ini. Sehat selalu Pak, salam juga untuk Ibu dan semua keluarga di Jambi. Sehat-sehat Pak Samuel.